Sekarang kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu.
menyanyikan hosana bagimu ya Tuhan. Kami mau nyanyikan pujian penyembahan kami ya Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana, hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Haleluya, berikan sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Bertahtalah atas segala pujian penyembahan kami Tuhan. Sebentar kami siap untuk melanjutkan ibadah kami Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi setiap jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, mari yang percaya kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Baiklah, mari kita memuji Tuhan dengan lebih bersukacita, lebih bersemangat. Mari kita memuji Tuhan lebih lagi. Namanya Tuhan menara
sekarang kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita siapkan persembahan kita. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah, terima kasih Tuhan. Sebentar anak-anak-Mu akan memberikan persembahan Tuhan, persembahan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati setiap kami Tuhan, berkat-Mu melimpah atas kehidupan kami Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberikan dengan sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Berkat Tuhan turun ke atasku, anugerah besar melimpah di hidupku. Setiap hari selalu baru berkatnya mengalir di dalam hidupku. Berkat Tuhan turun ke atasku, anugerah besar melimpah di hidupku. Setiap hari selalu baru berkatnya mengalir di dalam hidupku. Setiap hari selalu baru berkatnya mengalir di dalam hidupku. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya mampu
selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Baik, puji Tuhan, Shalom. Saya percaya kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah saat ini dan kita akan sama-sama mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa agar firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur pada saat ini kami boleh datang di hadapan hadirat-Mu. Kami boleh memuji Engkau, meninggikan dan mengagungkan nama-Mu. Dan ini waktunya kami mau duduk diam di hadapan hadirat-Mu mendengarkan firman-Mu. Bapa, berbicaralah kepada kami firman-Mu yang akan menuntun membimbing setiap langkah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan memberkati setiap kami. Haleluya, haleluya, amin. Baik, sekali lagi shalom. Saudaraku, firman Tuhan saat ini akan berbicara kepada kita dengan tema waspadai jebakan iblis. Sekali lagi firman Tuhan akan diberi judul, diberi tema waspada terhadap jebakan iblis. Ayat mas kita akan baca di dalam kitab Pengkhotbah pasal 10 ayat yang ke-8. Barang siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, dan barang siapa mendobrak tembok akan dipagut ular. Bapak Ibu Saudaraku, dua hal yang dapat menjadi sarana jebakan iblis. Yang pertama menggali lubang, yang kedua mendobrak tembok. Saudaraku, mengapa kita harus waspada dengan jebakan iblis? Kalau kita membaca di dalam kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat 19, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Saudara dan saya memang sebagai anak-anak Tuhan, kita berasal daripada Allah. Kita sudah dilahirkan kembali dan saudara dan saya memiliki status yang pertama menjadi anak Allah, yang kedua saudara menjadi warga kerajaan Allah. Saudara adalah orang yang sudah menerima jaminan kepastian keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kapanpun kita dipanggil Tuhan, kita punya keyakinan bahwa kita pasti masuk sorga. Amin, saudaraku. Kapanpun kita dipanggil Tuhan, kita pasti masuk sorga. Tetapi yang menjadi persoalan, kita masih hidup di dalam dunia ini. Bagaimana caranya saudara di dalam menjalani kehidupan sehari-hari dari mulai sekarang sampai kita menutup mata kita dipanggil Tuhan. Saudara dan saya tetap menjadi pribadi yang bertumbuh kuat, semangat, dan kita tetap menjadi pribadi yang maksimal melakukan kehendak Allah, dan saudara dan saya menerima setiap janji-janji Tuhan boleh digenapi dalam hidup kita sekalian. Tuhan rindu saudara dan saya maksimal menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam. Saudara dan saya hidup bersinar, boleh kehadirannya dibutuhkan oleh banyak orang. Dimanapun kita berada, kita boleh menceritakan kasih Tuhan, perbuatan Tuhan yang besar, dahsyat, dan ajaib. Tentunya saudaraku, untuk rencana Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita sekalian, ada satu oknum, satu pribadi yang tidak senang dan dia rindu menghambat, menghalangi kita agar perjalanan kita terhenti. Bahkan pribadi itu namanya iblis, merindukan saudara dan saya jatuh dan kita semuanya tidak bisa menikmati kasih Allah. Iblis adalah iblis yang jahat. Di dalam diri iblis yang jahat itu tidak ada sesuatu yang baik. Apapun yang dia rencanakan, dia lakukan, bahkan kalau dia dapat berikan, semua ujung-ujungnya yang pertama akan memisahkan saudara dan saya dengan Tuhan. Yang kedua, membuat saudara dan saya tidak lagi percaya dan pada akhirnya kita boleh menjadi pemuja iblis. Itu rencana busuk daripada si jahat. Tetapi Tuhan kita yang kita sembah adalah Tuhan yang baik. Semua rancangannya adalah rancangan kebaikan, rancangan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Kalau Tuhan yang baik, saudaraku, maka di dalam diri Tuhan yang baik tidak ada sesuatu yang jahat. Semua yang ia kerjakan, ia lakukan di dalam hidup kita selalu berujung kepada kebaikan. Setuju, katakan amin. Nah, saudaraku, dikatakan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Nah, bagaimana saudara dan saya hidup di dalam dunia ini, di mana dunia ini sudah dikuasai oleh si jahat, saudara dan saya tetap kuat, saudara dan saya bisa mencapai apa yang Tuhan sudah tetapkan, Tuhan rindukan, Tuhan gariskan dalam hidup kita sekalian, menjadi pribadi yang maksimal, menjadi berkat bagi banyak orang, maka saudara dan saya perlu waspada terhadap jebakan-jebakan dari iblis. Nah, saudaraku,
kita mengenali yang namanya jebakan iblis, sedikitnya ada 2 jebakan iblis yang berusaha dipasang untuk menjatuhkan hidup kita sekalian. Mari kita saudaraku lihat 2 jebakan iblis yang harus diwaspadai dalam hidup kita. Yang pertama ada istilah menggali lubang. Kembali kepada kitab Pengkhotbah, barang siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya. Jebakan iblis yang pertama disebut menggali lubang. Siapa sih yang menggali lubang? Saudaraku, para pemburu binatang liar, biasanya bagaimana dia supaya berhasil memperoleh binatang buruhannya. Maka dia mengamat-amati jalan mana yang biasa dilalui oleh binatang itu. Lalu dia mulai berupaya menggali lubang. Kemudian setelah dia menggali lubang sedalam-dalamnya dan dia menutup bagian mulut lubang yaitu di atasnya, mungkin dengan jerami, dengan kayu-kayu yang rapuh. Pada waktu dia punya harapan, pada waktu binatang buruannya lewat, dia terjebak masuk ke dalam lubang yang ia gali. Dia mengamati, dia tidak cukup menggali satu lubang, dia mengamati kemana gerak dan arah binatang buruannya dan dia berusaha menggali sebanyak-banyaknya lubang-lubang jebakan yang dapat menangkap buruannya. Sampai suatu saat dia lupa ada berapa banyak dan di mana saja tempat ia menggali lubang dan satu saat dia sedang berjalan dan dia terjebak sendiri dengan lubang yang ia gali. Dia jatuh, dia terperangkap masuk ke dalam lubang yang ia gali. Apa maknanya bagi kita sekalian Bapak Ibu Saudaraku? Maka kita akan belajar bagaimana pengertian yang kita dapat pelajari dari ayat-ayat yang sudah kita pelajari. Menggali lubang bagi seorang pemburu adalah sebuah pola pikir yang diterapkan dalam sebuah sistem bagaimana dia mencari nafkah, mencari binatang buruannya supaya dia menjadi orang berhasil. Itulah konsep dia, kebenaran yang dia miliki, ilmu yang dia miliki, yang dia pikir dengan ilmu yang dimiliki dia akan berhasil, dia akan beruntung, dan dia akan menjadi orang yang diberkati. Pengertian itu saudaraku bisa diterapkan dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Seringkali kita belajar firman Allah untuk mengaplikasikan, menerapkan firman Tuhan, maka saudaraku seringkali kita ini belum merasa puas dan belum merasa cukup dengan menerapkan firman Tuhan dalam diri kita, maka ditambah dengan konsep kita, dengan aturan kita, dengan kebenaran yang ada pada kita, diterapkan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, saudaraku mungkin ada beberapa ayat yang boleh menjadi pelajaran bagi kita sekalian. Satu contoh misalnya Kolose pasal 2 ayat 20 sampai ayat 23. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semua itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Saudaraku, pada zaman perjanjian baru rupanya ada begitu banyak aturan tentang kehidupan untuk berkenan kepada Allah dan untuk menjadi orang yang berhasil dalam hidupnya. Baik dalam hidup sehari-hari, menyangkut etika, menyangkut tata cara, berkeluarga, bekerja, berusaha, dan itu sampai masuk kepada tentang pola ibadah. Manusia terlalu pintar mengartikan hal-hal yang seharusnya sudah jelas tidak perlu lagi ditafsirkan. Tetapi mereka membuat situasi suasana sedemikian rupa supaya kelihatan lebih baik, lebih hikmat, lebih berwibawa, lebih tertata, lebih teratur, semuanya bisa berjalan dengan baik
dan itu semuanya diterapkan dalam hidup sehari-hari, dan dalam kehidupan itu menjadi sebuah kebiasaan yang diterima oleh kebanyakan orang. Apa akibatnya saudaraku? Maka semua tata pola, tata cara, etika kehidupan yang diatur sedemikian rupa, yang tujuannya baik, niatnya baik, dan memang itu sangat baik. Tetapi akibatnya etika lebih di atas, lebih dihargai daripada firman Tuhan. Bahkan sampai tata cara ibadah ditata sedemikian rupa melebihi tata cara firman Tuhan. Dan dia anggap itu firman Tuhan. Tetapi saudaraku, ibadah mulai diatur dengan konsep manusia, dengan konsep orang yang merasa dirinya berhikmat dan seterusnya. Sampai pada akhirnya Tuhan Yesus mencela, mencemooh ahli Taurat, orang Farisi. Kamu beribadah hanya menuruti aturan dan perintah manusia. Tuhan mencela dan mengecam, bahkan celakalah kamu ahli Taurat, orang Farisi. Karena mereka itu seperti kubur yang dilabur luarnya kelihatan bersih tetapi dalamnya penuh dengan tulang belulang. Karena itu saudaraku, hidup keagamaan itu adalah bagian luar yang nampak. Tetapi hidup keimanan itu adalah bagian yang di dalam yang tidak nampak. Karena itu kekristenan harus membangun dua-duanya. Keimanannya harus dibangun, keagamaannya juga harus dibangun. Yang menjadi persoalan, keagamaan lebih menonjol, lebih penting. Saudaraku, tata caranya lebih diutamakan. Kalau ada yang melanggar sedikit, yang bersangkutan, yaitu yang memberikan perintah dan aturan, dia marah, dia tersinggung. Bahkan ada orang-orang bisa dipecat, tidak boleh lagi pelayanan, tidak boleh lagi masuk ke dalam gereja, masuk ke dalam sebuah wadah tim pelayanan. Gara-gara melanggar aturan sang pemimpin, aturan orang-orang yang merasa dirinya berhikmat dan dipakai oleh Tuhan. Padahal kalau kita melihat saudaraku, aturan-aturan itu saudaraku seringkali dilakukan oleh seorang pemimpin, diberikan oleh seorang pemimpin untuk dilaksanakan orang lain, bukan dilaksanakan oleh dirinya sendiri. Karena itu mari kita sama-sama belajar, kita harus waspada terhadap jebakan ini. Menggali lubang berbicara tentang aturan-aturan manusia yang seringkali kelihatannya baik, kelihatannya berhikmat, kelihatannya bijaksana, tetapi kalau tidak diwaspadai ini bisa menjadi bumerang, ini bisa menjebak, baik yang membuat aturan maupun untuk menjebak orang lain. Nah saudaraku, lalu aturan apa yang seharusnya dilakukan oleh kita? Kita lihat di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayat 39. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hukum kasih ini sudah melebihi dengan aturan apapun. Saudaraku, kalau dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam gereja kita, dalam perusahaan kita, kita mengenakan hukum kasih, kasih yang vertikal dan horizontal, kekuatannya sama. Orang yang mengasihi Tuhan, dia harus mengasihi sesamanya. Orang yang mengasihi sesamanya tanpa Tuhan, tanpa landasan firman Tuhan, dia hanya kasih manusiawi. Tetapi kalau seseorang mengasihi sesama dengan landasan dia mengasihi Tuhan, maka kasih itu adalah kasih yang full, yang penuh, kasih yang benar, kasih yang kuat, kasih yang kokoh, bahkan menjadi kasih yang tidak tergoyahkan. Nah Bapak Ibu Saudaraku, mari kita mau belajar bersama-sama menerapkan hukum kasih dalam hidup kita. Karena pada waktu saudara dan saya menerapkan hukum kasih, maka kasih itu tidak pernah menjebak siapapun. Karena hawa nafsu itu mengorbankan orang lain untuk kepentingan diri kita. Tetapi kasih mengorbankan diri kita untuk kepentingan orang lain. Bagaimana caranya orang lain kuat, terhibur, diberkati, kita rela berkorban, rela memberi. Itulah contoh kasih Yesus yang Tuhan sudah contohkan dalam hidupnya, dalam pelayanannya untuk kita sekalian. Karena itu saudaraku, jangan membuat peraturan-peraturan
yang melebihi kekuatan firman, yang melebihi hukum firman Tuhan. Kalau kita mau hidup aman, tidak terjebak oleh kuasa kegelapan dalam bentuk apapun, ayo hidupi kebenaran firman dalam Matius pasal 22 ini. Kasihi Tuhan Allahmu segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ada istilah dalam bahasa Jawa, istilahnya tepo seliro. Cobalah berkaca kalau kita memperlakukan kita kepada orang lain, seandainya orang lain yang memperlakukan itu kepada kita. Kita sakit enggak? Kita kecewa enggak? Kita patah semangat enggak? Saudaraku, seringkali amarah yang meledak-ledak, aturan-aturan yang mematikan, target-target yang sebenarnya tidak mungkin bisa tercapai sengaja dipasang, itu untuk menjebak. Maksudnya supaya kita terpacu semangatnya, terpacu motivasinya, supaya perusahaan berhasil, saudara dan saya juga berhasil, dan semuanya bisa senang. Tetapi saudaraku, buatlah sesuatu menjadi indah, menjadi wajar, menjadi terjangkau, menjadi sesuatu yang real dan masuk akal. Karena itu mari kita mau bersama-sama mewaspadai. Suami jangan terlalu banyak aturan terhadap istri, istri jangan terlalu banyak mengatur suami, orang tua jangan terlalu banyak mengatur anak-anak, tetapi saudaraku, mari kita mau gunakan hukum kasih. Kalau orang tua mengasihi anak-anak seperti dirinya sendiri, anak-anak mengasihi orang tua seperti dirinya sendiri, kemudian kalau saudara menjadi orang yang diberkati dengan posisi, dengan jabatan kedudukan, memiliki anak buah, memiliki karyawan, mengasihi mereka juga seperti diri saudara sendiri, maka kasih itu berbicara lebih kuat daripada aturan yang ada. Kasih itu berbicara lebih hebat, lebih dahsyat kuasanya daripada sekedar deretan aturan yang kita buat di sana. Seringkali karena aturannya tidak dipenuhi, targetnya tidak tercapai, kita menjadi jengkel, kita menjadi marah, dan sebetulnya saudara tahu, itulah yang dinantikan oleh iblis. Itulah yang dirindukan oleh iblis. Karena itu saya sebagai seorang hamba Allah ditetapkan menjadi seorang gembala. Saudaraku, di dalamnya secara organisasi saya bisa membuat aturan-aturan tentang pelayanan, tentang bergereja. Tetapi saya sebagai hamba Tuhan, saya tidak berhak mengatur ini, itu. Saya hanyalah seorang pelayan. Saya hanyalah seorang hamba Tuhan yang diberi kepercayaan, diberi kasih karunia untuk menggembalakan umat Tuhan. Saya berdoa dan mendoakan agar Bapak Ibu Saudara boleh sungguh-sungguh hidup di dalam kasih Tuhan. Ayo saudaraku, kita bersama-sama hidup di dalam kasih. Karena kasih ini nilainya kekal. Dari hari ini sampai kita masuk surga, hukum yang terbesar dari iman, pengharapan, dan kasih. Dan di antaranya yang paling besar adalah kasih. Jadi kalau kita hidup di dalam kasih, saudara kita tidak akan terjebak dengan jebakan apapun yang dipasang oleh kuasa jahat. Nah, jebakan yang kedua yang dapat menjatuhkan hidup seseorang, itu dikatakan menabrak tembok. Saya akan baca kembali dalam Pengkhotbah pasal 10 ayat yang ke-8. Barang siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, dan barang siapa mendobrak tembok akan dipagut ular. Saudara kita tahu, apa artinya ular? Ular adalah simbol gambaran daripada kuasa kegelapan, iblis, setan. Siapa mendobrak tembok, kok dipagut ular? Apa hubungannya tembok dengan ular? Apakah ularnya bersembunyi di balik tembok, saudaraku? Nah, kita akan belajar tentang kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, coba kita lihat dulu ayatnya dalam Matius pasal 10 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Saya bacakan kembali 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8. "Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya." Tuhan Yesus sendiri berkata kepada muridnya, "Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala."
Karena itu ayat berikutnya mengatakan sadar, berjaga-jaga, lawan mutu, serigala-serigala seperti singa yang mengaum, sedang mencari orang yang dapat ditelannya. Kamu harus sadar, kamu harus waspada. Caranya bagaimana? Saudara dan saya harus tetap ada di dalam perlindungannya Tuhan. Perlindungan Tuhan itu namanya tembok. Tembok perlindungan Tuhan. Nah, saudaraku, kalau kita melihat ada di dalam kitab Ayub pasal 1 ayat 10, Ayub pasal 1 ayat 10, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya, apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri. Saudaraku, Ayub, kalau sudah membaca dalam kitab Ayub pasal 1 mulai ayat 1 dan seterusnya, adalah orang yang saleh, jujur, diberkati oleh Tuhan, hidup pada zamannya menjadi orang yang luar biasa. Tetapi iblis tidak senang dengan keberhasilan yang dimiliki oleh Ayub. Karena itu dia datang kepada Allah dan dia menuduh Allah bahwa pantas saja dia baik, pantas saja dia berbakti kepada Tuhan karena dia itu orang yang berhasil. Karena ada pagar perlindungan yang melilingi dia. Nah, saudaraku, sedikitnya bagi orang percaya itu ada 3 tembok perlindungan Tuhan dalam dirinya. Yang pertama, tembok yang melindungi nyawanya. Nyawa orang percaya dipagari. Saudaraku, tidak sehelai rambut pun bisa jatuh dari atas kepalamu karena engkau dipelihara oleh Tuhan. Karena kita dilindungi oleh Tuhan. Yang menentukan mati dan hidup itu bukan manusia tapi Tuhan. Karena apa? Ada pagarnya. Yang kedua, kesehatannya. Orang sehat itu karena dia ada di pagar perlindungan kesehatan Tuhan. Yang ketiga adalah hartanya. Ada perlindungan Tuhan terhadap harta benda. Karena itu saudara dan saya sebagai orang percaya kepada Tuhan, pastikan 3 tembok perlindungan ini aman. Yang sudah dibangun Tuhan jangan didobrak, jangan ditabrak, jangan dirusak. Supaya apa? Saudara dan saya tetap aman. Kalau aman, keluarga kita aman, kesehatan kita aman, harta benda kita aman, pelayanan kita aman, masa depan kita aman, anak-anak kita aman. Saudara tahu, kalau kita sendiri sudah diselamatkan, jaminan orang yang diselamatkan itu menerima pagar perlindungannya Tuhan. Nah, kita akan melihat, saudaraku, pengertian mendobrak tembok itu sehingga roboh itu seperti apa. Yang pertama kita melihat, saudaraku, di dalam Amsal pasal 25 ayat yang ke-28. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Ternyata mendobrak tembok itu diibaratkan, diumpamakan orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Tidak bisa mengendalikan emosinya, tidak bisa mengendalikan amarahnya, tidak bisa mengendalikan egonya, saudaraku, sehingga dia mau hidup di dalam kebebasan sebebas-bebasnya, mengumbar hawa nafsu, angkara murka, dan dia mau hidup hanya menuruti keinginan dirinya sendiri. Jadi mendobrak tembok itu berbicara tentang orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya. Pada waktu kita tidak bisa menguasai diri kita, kita sama dengan orang yang mendobrak tembok sampai temboknya roboh. Nah, saya akan memberikan 2 contoh pribadi orang yang temboknya roboh dan akhirnya masa depannya hancur. Yang pertama berbicara tentang Kain dan Habel. Kejadian pasal 4 ayat 5 sampai ayat yang ke-7, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak dihindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau,
tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Saudara tahu, sebelum terjadinya pembunuhan, Kain membunuh Habel, itu terjadi amarah yang meledak-ledak karena iri. Kain dan Habel sama-sama memberikan persembahan kepada Tuhan, tetapi persembahan Kain tidak diindahkan. Persembahan Habel yang diindahkan. Emosi amarah yang meledak-ledak ini tidak terkendali, sehingga terjadi apa? Pembunuhan pertama. Gara-gara Kain tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Karena itu pada waktu saudara marah, saudara hati-hati. Kendalikan dirimu, supaya engkau punya masa depan yang baik dan engkau tidak jatuh terhadap jebakan si jahat. Yang kedua, pribadi Saul terhadap Daud, saudaraku. 1 Samuel pasal 18 ayat 6 sampai ayat 11, ini saya akan bacakan semua. Tetapi pada waktu mereka pulang ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balas katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh tetapi Daud berlaksa-laksa. Saudara perhatikan, lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Saudara perhatikan, keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari, adapun Saul ada tombak di tangannya. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding, tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Saudara perhatikan, Saul itu iri gara-gara pujian yang diberikan oleh rakyatnya pada waktu Saul dan Daud pulang dari medan pertempuran. Daud lebih dipuji, lebih berprestasi daripada Saul. Karena itu Saul dongkol, Saul enek, Saul berdedek, Saul marah, Saul iri. Kenapa kok aku tidak dihargai, prestasiku bahkan dianggap lebih rendah daripada Daud? Sebetulnya kalau Saul bisa berpikir positif, Daud kan anak buahnya, Daud kan prajuritnya. Kalau punya anak buah, punya prajurit berprestasi bahkan lebih baik dari pemimpinnya, seharusnya kan dia bersyukur, tidak usah baper, tidak usah krisis identitas. Ayo dilengkapi kembali, dimotivasi, dihargai. Orang kalau berhasil dihargai, dia tidak akan ngelunjak, justru dia hormat, dia senang dengan seniornya. Tetapi dasar Saul dia iri. Saudaraku, dia tidak sadar dia sedang mendobrak tembok perlindungan dalam dirinya. Begitu dia mendengki, dia marah. Saudaraku, sehari berikutnya roh jahat menguasai dirinya. Roh pembunuhan menguasai dirinya. Dia mengalami krisis identitas dan dia berusaha membunuh Daud, menancapkan tombak sampai 2 kali. Tetapi kita lihat Daud. Daud sampai 2 kali mengelak dan Daud tetap selamat karena ada perlindungan Tuhan. Lalu bagaimana saudara dan saya bisa tetap utuh, tetap kuat, tetap kokoh ada dalam perlindungan Tuhan? Ada 2 hal yang harus dilakukan oleh kita sekalian. Yang pertama, kendalikan amarah. Efesus pasal 4 ayat 26, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Saudaraku, amarah yang meledak-ledak yang tidak terkendali, ini satu jebakan dan sesuatu yang harus diwaspadai oleh kita. Karena itu kita harus bisa kendalikan amarah, kelola amarah, dan saudara jangan berlarut-larut di dalam amarah.
Percepatlah amarah diselesaikan, dikendalikan agar saudara dan saya tidak terjebak dengan kuasa kegelapan. Yang kedua, kalau kita melihat di dalam Matius pasal 12, saudaraku, ayat yang ke-35, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang-orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Maka yang kedua yang harus kita lakukan, kita harus keluarkan perkataan yang baik. Saudara, dalam hati kita ada hadirat Tuhan, ada firman dan Roh Kudus yang menguasai hati kita. Pada waktu kita ini diperlakukan tidak baik oleh orang lain, oleh keadaan, maka kita harus mengeluarkan perbendaharaan yang ada di hati kita dengan kata-kata yang baik. Karena itu apa yang disimpan di hati kita tidak boleh ada hal-hal yang jahat, supaya pada waktu kita diperlakukan yang tidak baik, hanya kata-kata berkat yang kita keluarkan dari diri kita. Saya percaya saudara dan saya ada di dalam perlindungan Tuhan, dalam tembok perlindungannya saudara dan saya aman, baik secara nyawa, kesehatan, sampai kepada harta benda. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa agar firman Tuhan memberkati kita sekalian. Bapa kami di dalam surga, bersyukur buat firman-Mu pada saat ini. Kami percaya firman-Mu tertanam dalam hidup kami. Pastikan setiap pribadi kami aman dalam tembok perlindungan Tuhan, baik nyawa kami, kesehatan kami, harta benda kami. Bapa, kami teringat untuk bangsa kami, bangsa Indonesia, diberkati Presiden, Wakil dan seluruh jajaran pemerintah dari pusat sampai daerah. Tuhan, kalau Indonesia masih dilanda pandemi COVID-19, kami mohon kasih karunia-Mu, Indonesia boleh dipulihkan dan disembuhkan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, kami percaya Engkau memberkati negeri ini. Tuhan, sebentar kami akan mengakhiri ibadah saat ini. Kami percaya anugerah Tuhan limpah dalam hidup kami. Kami membuka hati kami mengangkat kedua belah tangan kami. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, para sekutuan pengurapan yang berlimpah-limpah dalam kuat kuasa Roh Kudus turun dalam hidupmu. Diberkatilah engkau dan engkau senantiasa menjadi pribadi yang akan berhasil diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.